Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Triwahyudi dengan NIM 241091131310042 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Mohon izin dokter, saya ingin menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris beserta dan vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya hal yang pertama yang akan kita pelajari pada anatomi ini di video ini adalah anatomi muskuloskeletal di regiotorakis. Yang pertama ini adalah tulang di regiotorakis. Di sini terdapat tulang yang berada di regiotorakis. Beberapa bagiannya terdapat sternum, kemudian ada tulang rusuk, kemudian ada tulang rusuk yang kostal kartilage, kemudian tulang rusuk juga terbagi menjadi tulang rusuk yang asli 1-7 dan kemudian tulang rusuk palsu yakni 8 hingga 10. Kemudian ada juga tulang rusuk yang melayang berada pada nomor 11 dan 12. Untuk sternum itu terbagi menjadi beberapa bagian, ada jugular nodes, kemudian manubrium, angle, kemudian ada bodinya atau badan dari sternum, dan kemudian kyphoid processus merupakan bagian ujung lancipnya. Sternum juga dapat disebut sebagai bentuk yang memiliki mirip seperti pedang atau belati. Ini beberapa karakteristik dari struktur dari torakis, regiotorakis, tulang-tulangnya. Selanjutnya, di sini ada vertebra torakis yang berada di belakang, tulang belakang dari regio yang berada di tulang belakang manusia yang berada di regiotorakis. Ini bisa diambil salah satunya. Ini adalah struktur dari tipikal thoracic vertebra. Ada beberapa bagian: fovea patalis, processus transversus, corpus vertebra, processus spinosus, kemudian processus articularis yang superior, ini inferior, kemudian apophysis annularis. Oke, selanjutnya ini adalah otot yang berada di regiotorakis. Di sini ada beberapa bagian besar, ada pectoral major, musculopectoral major, kemudian ada musculopectoral minor, kemudian ada musculoserratus anterior dan musculi external intercostal. Ini pembagian besarnya. Untuk bagian kecilnya ada di sini ada musculosternalis incostana atau tidak selalu ada atau tidak selalu ada. Kemudian ada muscul rectus abdominis, kemudian ada musculo external abdominal oblique, kemudian ada musculi external intercostal membran anterior dan internal intercostal membran. Kemudian di sini selanjutnya di sini ada yang bagian dalam, ini bagian luar, ini bagian dalam. Di sini ada beberapa muskuli. Bagian besarnya ada internal intercostal musculi, ada innermost intercostal musculi, dan transversus thoracis muscle atau musculo transversus thoracis. Oke, selanjutnya berikut adalah otot di regiotorakis. Yang di sini ada beberapa otot yang ada di ototorakis, yakni ada pectoral major, pectoral minor, dan Baik, selanjutnya ada bagian lebih untuk otot di regiotorakis. Otot torakis itu secara besarnya ada pectoral major, pectoral minor, dan serratus anterior.
Bisa dilihat di sini ada serratus anterior, kemudian yang sebelumnya tadi juga ada sudah disebutkan pectoral major dan minor, pectoralis major dan minor. Kemudian di bagian sini juga ada nama-nama otot yang ada di regiothoracis dan fungsi utamanya atau fungsi utamanya. Dia ini juga terdapat beberapa nervi atau inervasi yang mendukungnya. Kemudian di sini ada beberapa gerak otot yang di sini ada diafragma juga, bisa ada eksternal interkostal, kemudian ada juga internal interkostal. Yang mana eksternal kostal ini untuk mengangkat bersamaan dengan internal interkostal juga. Di sini ada eksternal interkostal, internal interkostal yang membunuh, dan fungsi utama dari otot tersebut. Innermost interkostal ada juga. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pembuluh darah di regiothoracis. Di sini ada subclavian artery, ini untuk arteria dulu terlebih dahulu disebutkan. Kemudian balvena. Kemudian ada pericardia cophrenic artery. Kemudian ada artery internal thoracis. Kemudian ada juga artery superior epigastric. Kemudian ada juga artery internal thoracic. Kemudian ada juga artery internal thoracic di sini aja, masih sambungannya dari sini internal thoracic sampai ke sini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada vena, ada right brachial vein, habis itu ada left superior intercostal vein itu vena, habis itu ada juga left brachiocephalic vein, kemudian ada right superior intercostal vein. Kemudian pada regi thorax juga dapat vena kelompok besarnya ada internal thoracic vein, posterior intercostal vein, habis itu agicos vein, dan kemudian ada hemiazygos vein, kemudian anterior intercostal vein. Oke, selanjutnya di sini ada pembuluh darah dan saraf di regiothoracis. Yang sebelah kiri ini adalah beberapa neuronnya atau nerve. Kemudian di sini ada di sebelah kanan terdapat beberapa pembuluh darah atau arterinya. Di sini ada terbagi untuk nerve atau nervi, ini hanya pembagian untuk interkostalnya. Di sini ada interkostal, nervi interkostal yang dimana ada anterior ramus of thoracic spinal nervi, kemudian ada lateral cutaneous branch of intercostal, kemudian atau cabang dari interkostal lateral cutaneous. Habis itu di sini ada anterior cutaneous yang merupakan cabang dari interkostal. Di sini juga ada beberapa arteri dari interkostalnya, anterior interkostal, kemudian ada arteri internal thoracic yang tadi, kemudian ada arteri lateral cutaneous branch of posterior interkostal. Di sini ada posterior interkostalnya, arterinya yang di cabangnya. Kemudian di sini ada arteri dorsal branch of posterior interkostal. Oke, selanjutnya di sini juga tadi superior. Yang ini adalah saraf atau inervasi dari regiothoracis. Di sini ada nervus intercostalis yang berasal dari rami ventralis nervis spinalis thoracialis T1 hingga T12 yang berjalan di sepanjang spatium interkostal. Fungsi motoriknya itu untuk mempersarapi otot interkostalis, subkostalis, dan sebagian otot dinding toraks. Fungsi sensoriknya itu untuk kulit dinding toraks dan sebagian dinding abdomen. Kemudian ada nervus perennicus
yang berasal dari segmen cervical C3 hingga C5 yang berjalan melalui torak menuju diafragma. Fungsi motoriknya itu untuk mempersarapi diafragma, dan fungsi sensoriknya yakni untuk pleura mediastinum, perikardium, dan sebagian pleura diafragmatica. Itu saraf somatik. Kemudian di saraf otonom ya terdapat sistem simpatis dan parasimpatis. Sistem simpatis ini itu berasal dari ganglia paravertebralis thoracalis, yang kemudian ada truncus sympathicus di kedua sisi kolumna vertebralis. Kemudian sistem simpatis ini mempersarapi jantung untuk meningkatkan denyut dan kontraktilitas. Kemudian ada bronki atau bronchodilatasi. Kemudian ada pembuluh darah yang untuk vasokonstriksi. Kemudian ada kelenjar keringat. Kemudian di sistem parasimpatisnya terutama pada nervus vagus NX ini mempersarapi jantung untuk menurunkan denyut dan kontraktilitas. Kemudian ada bronkinya untuk bronkokonstriksi, dan esofagus peristaltik dan kelenjar bronkial. Oke, selanjutnya anatomi muskuloskeletal di regio membri superioris. Regio membri superioris itu terbagi juga beberapa regio. Ada regio scapularis, pectoralis, axillaris, deltoida, medabraki, cubiti, antebraki, kemudian manus, et digitorium manus. Ini ada gambar beberapanya, tempat regio-regionya. Oke, selanjutnya di sini ada tulang dan di regio membri superioris dan pembagian sebagai ekstremitas atas. Di sini ada os clavicula, os scapula, os humerus, os ulna, dan os radius. Kemudian ada os carpalier, osa metacarpal, dan osa phalanges. Cubiti itu ada bagian persikuan. Di sini ada arch cubiti, habis itu arch humeri ulnaris, dan arch humero radialis, dan arch radiocarpalis. Persendian ya, arch humeri arto. Di sini ada brachium bagian lengan atas, antebraki lengan bawah, dan manus bagian telapak tangan. Di sini adalah tulang yang berada di tulang bagian atas, lengan atas untuk regio membri superioris. Di sini ada tulangnya, ada scapula, kemudian ada beberapa tulang seperti acromion, kemudian di sini ada tulang humerus. Ini ada tulang clavicula belakang. Di sini ini ada beberapa bagian dari claviculanya. Di sini ada tempat persendiannya, tempatnya. Di sini gambar-gambarnya radial groove. Oke, selanjutnya di sini ada bagian otot-otot yang berada di lengan atas. Di sini ada musculo bicep brachii, kemudian ada musculo coracobrachialis, kemudian ada musculo bicep brachii juga. Di sini ada long headnya sama short head. Di sini ada musculo brachialis. Nah, ini bagian superficial, ini bagian dalamnya lagi. Di sini ada masih sama musculo coracobrachialis, kemudian ada musculo brachialis ini lebih ke dalam. Oke, selanjutnya yang di sini bagian anterior, kemudian posteriornya. Ini ada di lengan atas, ada musculo tricep brachii, ada long headnya, kemudian ada lateral head dan tendon. Ini ada musculo anconeus, kemudian ada musculo long head of tricep brachii, kemudian ada musculo lateral head of tricep brachii terpotong. Kemudian ada musculo medial head of tricep brachii, dan ada juga musculo anconeus di bagian bawah sih. Sama. Oke, selanjutnya ini ada tulang dan suatu membran interosseousnya, tulang dari lengan atas, jadi lengan bawah maksudnya. Ini ada ulna dan radius. Oke, selanjutnya
Nah, ini otot-otot yang berada di tulang lengan bawah yang ada ulna dan radius. Kemudian otot-otot yang terdapat di lengan bawah itu ada, yang pertama itu ada musculi superficial flexor yang terdiri dari beberapa muskulo, yaitu muscula pronator teres, muscula flexor carpi radialis, muscula palmaris longus, kemudian ada muscula flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis. Oke, dan bisa sambil dilihat aja sampingnya untuk mempercepat waktu video, sambil diperhatikan saja gambarnya. Ini akan disebutkan beberapa. Di sini ada muscula penting yang biasanya ada muscula extensor carpi ulnaris, kemudian ada yang digiti minimis, kemudian muskulanya, kemudian ada muscula extensor digitorum, ada muscula extensor pollicis brevis. Untuk bagian dalamnya di sini juga ada. Baik, selanjutnya di bagian posterior tadi ya. Nah, ini aku masuk ke bagian pergelangan tangan dan telapak tangan. Di sini ada beberapa muskulo, ada muscula opponent pollicis, muscula abductor pollicis brevis. Ini bagian anterior saja disebutkan, bagian posterior bisa sambil diperhatikan. Kemudian ada di bagian anterior itu terlihat ada muscula abductor pollicis, kemudian ada muscula abductor digiti minimi, kemudian ada muscula flexor digiti minimi brevis, dan ada muscula opponent digiti minimi, dan ada muskuli lumbrical yang reflected. Kemudian di sini ada muskuli parma intercosseus yang berada di jari-jarinya. Ini dari bagian posterior ada muscula abductor digiti minimi, muscula abductor pollicis brevis, dan muscula dorsal interosseus, muskuli dorsal interosseus. Oke, selanjutnya nih ada tulang dari lengan atau manus atau palmar juga bisa disebut. Ada carpal bone-nya, ini ada beberapa bagian, ada carpal bone, metacarpal, proximal phalangeal bones, kemudian ada os middle phalangeal, ada os distal phalangeal. Nah, di sini ada beberapa bagiannya. Oke, selanjutnya di sini ada pembuluh darah yang berada di region membris superioris. Di sini ada arteria communis dextra yang berada di tengah sini, kemudian ada arteria vertebralis, dan sekarang pada trunkus cephalocephalis. Nah, masuk ke bagian selanjutnya adalah membris superioris. Itu ada arteria subclavia, axillaris, circumflexa, humeri, kemudian ada profunda brachii, kemudian ada arteri yang berada di intercostal, kelompok arteri intercostales, kemudian ada brachialis, kemudian radialis, ulnaris, ada arcus palmari profundus, palmari superficialis, dan digitalis. Kemudian di sini ada vena-venanya. Yang di sini ada vena dari sini dulu, subclavian vein, vena cavalic, vena brachial, vena medial subital, ada vena cephalic, kemudian ada radial, kemudian digital vein, kemudian ada arcusnya yang superficial palmar, arcus di palmar, kemudian ada vena median antebrachial, vena ulnar, vena basilic, kemudian vena axillari dan capital. Sini ada vena brachycephalic, kemudian vena internal jugular. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa persarapan. Yang paling terlihat itu di sini ada musculocaneus nerve-nya, yang di sini ada JR5, 6, 7, dan terkait adalah 8, 9, 8 dan T1 juga ada. Kemudian di sini ada beberapa kelihatan nervi ulnare, bisa ada articular branch of medial nerve, kemudian dari interosseous nerve. Di sini
kemudian ada palmar, branch of median nerve, dan beberapa nerve atau saraf lainnya yang berada di membran superior yang membantu untuk mengirim pesan untuk melakukan gerak motoriknya. Artikularisasi dan inversi itu merupakan artikularisasi itu ada pembuluh darahnya, kemudian yang inversi itu merupakan saraf-saraf yang terdapat pada tubuh, dan di muskuloskeletal ini yang dibahas merupakan untuk legiotherakis dan membran superioris. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.